Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, my name is Hemi Wulandari. You can call me Hemi. My student identification number of 03062020 and 34. Now in this video, I will explain about noun until present perfect tense. Stay tuned. Yang pertama, noun. Apa itu noun? Noun adalah kata yang ditujukan untuk menyatakan suatu hal, seperti makhluk hidup, benda, atau tempat. Fungsi noun memiliki beberapa fungsi, di antaranya berfungsi sebagai direct dan indirect, object, subject of verb, dan masih banyak lagi. Direct dan indirect object. Direct object biasanya bertujuan untuk menjawab pertanyaan what dan whom setelah action verb dalam suatu kalimat transitif. Sedangkan indirect object bertujuan untuk menjawab pertanyaan what dan whom atau for what. Noun sebagai objek dapat menjadi direct object dan indirect object. Ketika noun menjadi objek, biasanya akan didampingi oleh pronouns atau kata ganti, determiners, a and the, dan sebagainya. Contoh direct: I have read the journal. Have read what? Indirect: the manager gave him the choice. Gave the choice to whom? Example: book, bag, car, doll, and etc. Yang kedua, pronouns adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun atau kata benda berupa orang, benda, hewan, tempat, atau konsep abstrak. Personal pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk orang, hewan, benda, atau hal secara spesifik. Kata ganti ini tergantung pada peran atau subjek, objek, posesif, jumlah, orang ke, dan gender dari noun yang digantikan. Contoh, you sent this letter to me. She calls him. Yang ketiga, adverb adalah salah satu komponen part of speech yang paling tricky untuk dipelajari. Adverb adalah kata bantu yang berfungsi memberikan informasi tambahan mengenai suatu verb adjektif atau adverb itu sendiri. Macam-macam adverb. 1. Adverb of time, keterangan waktu yang dipakai untuk menyatakan kapan suatu peristiwa itu terjadi. Contoh kata yesterday, now, today, tomorrow, since, and etc. 2. Adverb of place, keterangan tempat yang dipakai untuk menyatakan di mana suatu peristiwa itu terjadi. Contoh kata here, there, below, above, outside, in, at, on, and etc. 3. Adverb of manner, kata keterangan yang menunjukkan bagaimana sebuah peristiwa dilakukan. Contoh kata fluently, loudly, seriously, carefully, slowly, fast, together, and etc. 4. Adverb of frequency, kata keterangan yang menjelaskan seberapa sering sebuah kegiatan dilakukan. Contoh kata always, seldom, never, often, sometimes, usually, and etc. 5. Adverb of degree, kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan seberapa banyak tingkatan dari suatu peristiwa. Contoh kata just, to, very, quite, fairly, almost, completely, hardly, enough, and etc. For example, briefly, quickly, seldom, very, and etc.
Yang keempat, adjective adalah kata yang digunakan untuk menerangkan noun atau kata benda, atau pronoun kata ganti yang dapat berupa person, place, animal, atau thing. Motorcycle umum, red motorcycle spesifik, fancy red motorcycle lebih spesifik, the fancy red sports motorcycle sangat spesifik. Example, Those has an amazing house. Yang kelima, simple present tense adalah bentuk kata kerja untuk menyatakan fakta, kebiasaan, atau kejadian yang terjadi saat ini. Penggunaan simple present tense. 1. Untuk menyatakan rutinitas, sesuatu hal atau kegiatan yang dilakukan secara berulang, penanda waktunya, always, seldom, sometimes, every time, every weeks, and etc. 2. Untuk menyatakan fakta kebenaran yang diakui oleh semua orang. Contohnya, fire is hot. 3. Digunakan untuk kalimat perintah atau larangan. Imperative. Contohnya, close the door, open the window, be careful. 4. Digunakan untuk membicarakan rencana atau jadwal di masa depan, namun memiliki jangka waktu dekat dengan sekarang atau akan segera terjadi. Contohnya, they go to school every day. They don't go to school every day. Do they go to school every day? And the example, the party starts soon, the second train arrives this night at 7 o'clock, and etc. Yang keenam, simple past tense adalah suatu bentuk kata kerja sederhana untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian terjadi di masa lampau. Pada simple past tense, waktu kejadian yesterday, last week, last month, atau periode waktunya for day, for an hour, and etc. Tense ini juga bisa digunakan untuk membentuk conditional sentence tipe 2. Simple past tense dibentuk dari verb 2 atau past tense berupa kata kerja biasa atau verb to be. Verb to merupakan bare infinitive atau bentuk dasar verb dengan tambahan ed, en, d, t, n, atau ne untuk regular verb atau bentuk yang tidak konsisten pada irregular verb. Sedangkan pada verb to be, verb to berupa was and were. Contohnya, she cooked a cake yesterday. Yang ketujuh, simple future tense adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan sesuatu kegiatan yang akan dilakukan di masa depan atau suatu rencana. Simple future tense dibentuk dari model auxiliary verb will atau shall dan bare infinitive atau bentuk dasar verb atau dibentuk dari phrasal modal be going to dan bare infinitive. Contoh, we shall go together. We shan't go together. Shall we go together? Yang kedelapan, gerund adalah kata benda atau noun yang terbentuk dari kata kerja atau verb yang diakhiri dengan sufiks ing. Sangat mudah mendeteksi gerund karena yang perlu kita lakukan adalah memperhatikan verb ing yang berfungsi sebagai kata benda. Namun ada beberapa penggunaan gerund sebagai kata benda yang perlu kita perhatikan. Contoh, running may be hard for some people. Yang kesembilan, artikel. Pengertian artikel e, and, the adalah kata yang digunakan untuk membatasi pengertian dari noun atau kata benda. Artikel atau kata sandang terbagi menjadi dua macam, yaitu definite dan indefinite. Ada pula zero article yang berarti tanpa kata sandang. Definite article, the merupakan kata sandang yang digunakan pada definite article.
The digunakan pada hal yang spesifik atau telah jelas ataupun telah diterangkan sebelumnya. Person atau orang, thing atau benda, idea atau pemikiran. Kata ini digunakan sebelum countable noun atau kata benda dapat dihitung, maupun uncountable noun atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Contoh, the place that I just visited is cozy. Indefinite article, a atau an digunakan pada indefinite articles. Kata sandang ini digunakan pada hal yang tidak spesifik atau belum pernah diterangkan sebelumnya, meliputi person, thing, idea. Kata ini hanya digunakan sebelum singular countable noun atau kata benda dapat dihitung tunggal. Zero article berarti tidak ada artikel. A and the yang perlu digunakan terhadap suatu noun atau kata benda. Beberapa macam noun yang tidak atau dapat tidak menggunakan artikel tanpa a and the antara lain adalah nama-nama bahasa, olahraga, akademik, subjek, and etc. For the example, if I don't eat all day, I feel hungry. Yang ke-10, conjunction adalah kata hubung yang menghubungkan dua kata, dua kalimat, dua frasa atau klausa. Macam-macam conjunction. 1. Coordinate conjunction terdiri dari for, and, nor, but, are, yet, dan so. Disingkat menjadi fun boys. Kata hubung ini sering digunakan pada compound sentence untuk menghubungkan dua independent clause. 2. Correlative conjunction adalah kata hubung yang digunakan berpasangan. 3. Subordinate conjunction adalah kata hubung yang berada di awal suatu subordinate clause yang disebut adverbial clause yang berfungsi membangun hubungan ide antara subordinate clause tersebut dengan main clause atau berupa independent clause yang membentuk complex sentence. 4. Conjunctive adverb atau adverbial conjunction adalah adverb atau kata keterangan atau adverbial phrase yang dapat menghubungkan logis dua independent clause yang berurutan. For the example, you can eat hamburger or pizza for lunch. Yang ke-11, preposition adalah kata yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara objek dengan bagian lain di dalam kalimat. Unsur utama dalam kalimat bahasa Inggris adalah preposition phrase. Preposition phrase ini terdiri dari sebuah kata depan dan objeknya. Objek dari kata depannya adalah berupa noun atau kata benda atau pronoun kata ganti. Macam-macamnya: preposition of time, preposition of place, preposition of movement, preposition of manner, preposition of purpose, preposition of quantity. For the example, I'm staring a handsome boy beside me, and etc. Yang ke-12, present perfect tense adalah suatu kata kerja yang menggambarkan adanya sebuah kegiatan yang terjadi di masa lampau, akan tetapi masih berlanjut hingga sekarang. Penghubung kata antara masa lampau dan juga masa sekarang. For the example, my parents have lived in Malang. My parents have not lived in Malang. Have my parents lived in Malang?